Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video kali ini, Iyo Irwan kembali melanjutkan video tutorial bagaimana kepala sekolah mengisi refleksi kompetensi. Pada video sebelumnya, Iyo Irwan telah melakukan refleksi kompetensi untuk kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Nah, untuk video kali ini kita lanjut untuk mengisi contoh refleksi kompetensi profesional. Oke, langsung saja ketika kita sudah membuka platform Merdeka Mengajar menggunakan laptop atau PC, kita akan memilih bagian refleksi kompetensi. Selanjutnya, akan ada 3 kompetensi yang kita refleksikan. Kalau kepribadian ini sudah tercentang hijau berarti selesai. Sosial ini juga sudah selesai. Videonya ada di channel Iyo Irwan, bisa dicek kembali. Nah, untuk hari ini kita akan mengisi kompetensi profesional. Ada 15 soal ya. Kita klik mulai. Kompetensi profesional akan mengukur apakah visi sekolah Anda telah merangkul semua pihak. Yang kedua, apakah pembelajaran aman dan perencanaannya efektif. Dan yang ketiga, apakah pengelolaan sumber daya sekolah sudah optimal. Jumlah butirnya 15, waktu pengerjaannya 30-40 menit. Oke, kita lanjut ke saran pengerjaan. Kerjakan di tempat yang kondusif dan minim distraksi. Kerjakan sendiri agar hasilnya lebih relevan dan bermakna. Jujur apa adanya sesuai kondisi sehari-hari. Nah, di sini yang paling penting ini, jawaban tidak bisa diubah setelah dipilih, maka jawablah yang paling sesuai dengan diri Anda. Tidak ada benar atau salah. Jadi nanti jawaban apapun diperbolehkan. Oke, lanjut, kita klik mulai untuk melakukan pengisian refleksi kompetensi profesional. Pertanyaan pertama, sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah menengah, Anda telah menerima laporan bahwa sejumlah siswa mengalami intimidasi dan diskriminasi, baik fisik atau verbal dari teman-teman mereka. Beberapa siswa merasa enggan untuk melaporkan kejadian ini karena takut tidak ada perubahan yang signifikan atau khawatir akan mendapat balasan negatif dari pelaku. Anda memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Anda juga tahu bahwa membuat kebijakan dan program yang efektif memerlukan pendekatan yang terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada sebuah permasalahan ya. Ini intinya ada sejumlah siswa yang mengalami intimidasi dan diskriminasi. Sedangkan kita selaku kepala sekolah tahu bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa adalah sesuatu yang penting. Nah, apa langkah Anda untuk memastikan lingkungan sekolah bebas dari diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan, serta mendukung siswa yang menjadi korban? Yang pertama, menyiapkan formulir pengaduan anonim bagi siswa yang menjadi korban atau saksi intimidasi agar dapat melaporkan tanpa takut ketahuan pelaku, kemudian menyelidiki untuk memastikan kebenaran informasi. Yang kedua, menyusun beberapa alternatif rencana kebijakan baru mengenai masalah intimidasi dan diskriminasi serta memberikan pembekalan pada guru dan staf tentang cara menangani laporan intimidasi. Ketiga, mengadakan rapat dengan guru dan staf untuk mendalami permasalahan intimidasi dan diskriminasi siswa, serta menyusun rencana jangka panjang dan beberapa alternatif langkah mitigasi dari kasus tersebut. Yang keempat, meluncurkan kebijakan anti-intimidasi yang mencakup prosedur pelaporan, pelatihan, serta mendirikan pusat bantuan yang dapat diakses oleh siswa untuk melaporkan intimidasi dan mendapatkan dukungan. Kalau yang pertama tadi hanya menyiapkan formulir, dan yang kedua menyusun alternatif kebijakan, ketiga adalah mengadakan rapat, kalau di sini adalah meluncurkan kebijakan anti intimidasi. Nah, ini bisa terkait dengan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Saya pilih yang ini. Klik simpan dan lanjut. Pertanyaan kedua, Bu Lina adalah kepala sekolah yang baru-baru ini memperhatikan bahwa beberapa guru di sekolahnya menggunakan gaya pengajaran yang dianggap membosankan oleh siswa. Hal ini menyebabkan suasana belajar menjadi kurang menarik dan mengurangi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa. Bu Lina menyadari untuk memperbaiki situasi ini, ia perlu memberikan pendampingan yang menyeluruh dan efektif kepada guru-guru tersebut. Pendampingan ini harus mencakup perubahan gaya pengajaran yang lebih menarik, serta memelihara semangat dan motivasi guru agar tidak merasa tertekan atau terbebani.
Apa tindakan yang dapat diambil Bu Lina untuk memberikan dukungan kepada guru-guru tersebut? Pertama, memberikan kebebasan penuh kepada guru-guru untuk mengelola kelas dengan gaya pengajaran masing-masing. Cukup bagus. Meminta guru-guru untuk mencoba mengaplikasikan metode pengajaran baru secara bertahap yang lebih menarik. Ini juga bagus ya. Ketiga, menyusun program pendampingan intensif untuk guru termasuk pelatihan, observasi, dan evaluasi kelas secara teratur. Lumayan, bisa ada proses yang berdaur seperti pelatihan, observasi, dan evaluasi. Keempat, mengajak guru merefleksikan dampak dari cara pengajarannya terhadap siswa guna membangun kesadaran berubah. Nah, di sini kita lihat bahwa gaya pengajaran yang dianggap membosankan. Jadi, masalahnya adalah pada guru, sehingga kita ini harus memberikan kesadaran. Nah, bisa menyusun program, bisa juga mengajak refleksi. Nanti Anda silahkan pilih dari 4 jawaban ini. Kalau saya pilih yang menyusun program, karena kepala sekolah itu bagusnya menawarkan program untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, Anda baru saja menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah yang terkenal dengan prestasi akademis tinggi. Namun tingkat stres siswa juga cukup tinggi. Setelah berdiskusi dengan siswa, banyak yang merasa terbebani oleh sistem pembelajaran yang terlalu fokus pada nilai, dan mereka ingin memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan di luar akademik yang sesuai minat bakat. Anda memiliki visi untuk mengurangi tekanan akademis dan memberikan siswa lebih banyak ruang untuk mengeksplorasi kreativitasnya. Namun beberapa guru khawatir perubahan ini akan menurunkan standar akademis dan memengaruhi citra sekolah yang selama ini dikenal dengan prestasi akademis tinggi. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi di sebuah sekolah tingkat stresnya tinggi, kita ingin mengadakan program baru yang mengeksplorasi kreativitas siswa, namun ada kekhawatiran dari beberapa guru. Yang pertama, menetapkan kebijakan adanya 1 hari di setiap bulan yang dikhususkan untuk siswa mengeksplorasi minat dan bakat dan menjadwal di hari lainnya seperti biasa. Yang kedua, memprioritaskan peningkatan keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler sebagai langkah awal sambil tetap menjaga fokus pembelajaran akademik di jam belajar utama. Yang ketiga, membuat evaluasi sistem yang lebih berfokus pada proyek dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan mengurangi ujian tertulis dan dapat meningkatkan stres. Yang keempat, mengkaji ulang struktur kurikulum dengan mengurangi materi ajar yang tidak esensial sehingga dapat memberikan banyak ruang. Jadi ada 4 pilihan ya. Yang pertama, menetapkan kebijakan 1 hari setiap bulan. Yang kedua, memprioritaskan peningkatan keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan evaluasi sistem yang lebih fokus pada proyek. Kemudian yang keempat, mengkaji ulang struktur kurikulum dengan mengurangi materi ajar yang tidak esensial. Nah, dari 4 ini tentunya ada untung ruginya ya. Nah, selaku kepala sekolah silahkan untuk memilih salah satu program yang sesuai dengan visi dan misi sekolah masing-masing. Kalau saya akan mencoba milih yang bagian ini. Sehingga kalau ada nilai tapi dengan proyek itu nanti anak-anak juga lebih tertantang dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kreativitas. Kalau saya seperti itu. Pilih, simpan, dan lanjut. Pertanyaan 4. Sebagai kepala sekolah, Anda ingin mendorong pembelajaran interaktif dan merancang ulang ruang kelas agar lebih fleksibel dan mendukung berbagai cara belajar, seperti diskusi kelompok dan proyek mandiri. Namun, banyak ruang kelas belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti meja yang mudah dipindahkan atau peralatan teknologi yang mendukung. Guru senior khawatir perubahan ini akan mengganggu rutinitas dan membingungkan siswa yang sudah terbiasa dengan pengaturan kelas konvensional. Di sisi lain, guru junior dan siswa yang sudah mencoba desain baru merasa antusias serta menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sayangnya, keterbatasan anggaran dan waktu pelatihan membuat implementasi dalam skala penuh menjadi sulit. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini ada ingin kegiatan pembelajaran yang interaktif, tetapi guru senior tidak mendukung, guru junior mendukung, cuma dananya kurang. Jadi bagaimana yang akan Anda lakukan menjadi kepala sekolah kalau mendapati masalah seperti ini? Pertama, menunda implementasi hingga seluruh fasilitas dan pelatihan tersedia agar perubahan dapat dilakukan secara optimal dan tanpa hambatan. Ditunda semuanya. Sepertinya nanti juga yang guru junior
dan siswa juga jadi kurang tertarik lagi. Yang kedua, memprioritaskan penerapan desain baru di beberapa kelas percontohan yang siap sambil mencari solusi untuk kelas lainnya. Nah, ini mencoba untuk sampel dulu beberapa kelas dijadikan percontohan. Ketiga, segera mengadakan pelatihan intensif bagi guru yang siap berinovasi sambil mencari sumber daya eksternal untuk mendukung perubahan. Jadi latihan semuanya yang siap dilatih, kemudian cari daya dukung dari luar sekolah. Yang keempat, berdiskusi dengan guru senior terkait kekhawatirannya dan memberikan kesempatan untuk mencoba desain kelas baru secara bertahap. Nah, silahkan pilih salah satu, apakah menunda, apakah memprioritaskan penerapan desain di beberapa kelas sebagai percontohan, mengadakan pelatihan intensif bagi guru yang berinovasi, atau berdiskusi dengan guru senior terkait kekhawatiran dan memberikan kesempatan untuk mencoba desain kelas baru secara bertahap. Kalau saya pilih ini, saya berdiskusi karena sudah dapat dukungan dari junior, maka kita merangkul seniornya dengan cara berdiskusi. Simpan dan lanjut. Pertanyaan nomor 5. Sebagai kepala sekolah, Anda memimpin komunitas belajar yang bertujuan meningkatkan capaian belajar siswa dengan berbasis data. Berdasarkan analisis nilai ujian, absensi dan catatan keterlibatan siswa, ditemukan bahwa sebagian besar siswa, terutama dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, mengalami kesulitan dalam matematika dan bahasa Inggris. Beberapa guru sudah mulai menyesuaikan metode pengajaran dengan memberikan latihan tambahan kepada siswa yang nilainya rendah. Namun, sebagian besar guru masih kesulitan memahami bagaimana menggunakan data untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi ada data siswa miskin, namun kesulitan di mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kemudian guru mulai melakukan penyesuaian metode pengajaran. Ada yang nambah jam kepada anak-anak yang nilainya rendah. Nah, kemudian sebagian guru juga mengalami kesulitan. Apa yang akan dilakukan kita selaku kepala sekolah? Pertama, memberikan kebebasan kepada guru untuk secara bertahap mengeksplorasi penggunaan data dalam pengajaran sesuai kenyamanan mereka masing-masing. Jadi kita hanya berikan datanya, biarkan guru mengeksplorasi sebebas-bebasnya. Yang kedua, mengadakan pelatihan cara menginterpretasikan data capaian siswa dan membantu guru membuat rencana pembelajaran yang spesifik berdasarkan data yang ada. Jadi kita latih gurunya bagaimana caranya untuk menginterpretasi atau memaknai data yang hasil belajar siswa tersebut. Kemudian kita bantu guru-guru itu membuat rencana. Lumayan bagus kan? Yang ketiga, memfokuskan penggunaan data pada guru yang siap dan memberikan pendampingan bertahap kepada guru yang masih kesulitan agar transisi berjalan lebih mulus. Jadi kita gunakan dulu pada data pada guru yang sudah siap dulu, kemudian yang belum siap kita dampingi secara bertahap agar nanti guru-guru tidak mengalami kesulitan dan transisinya bisa berjalan lebih lancar. Yang keempat, membentuk kelompok kecil dalam komunitas belajar di mana guru-guru yang sudah paham membimbing guru lain untuk mengintegrasikan data ke dalam pembelajaran. Jadi kita buat seperti tutor sebaya, ada kelompok-kelompok yang sudah paham, nanti diminta untuk membantu guru-guru yang belum paham. Jadi sebenarnya mirip ya, ini untuk yang kedua, ini pelatihan, kemudian bantu guru, tapi ini kita sendiri selaku kepala sekolah. Kemudian yang kedua, hanya guru yang siap saja, kemudian kita mendampingi, masih kita juga yang mendampingi. Yang ketiga ini kita memberdayakan guru-guru yang sudah paham, di mana komunitas belajar yang kita bentuk ini pasti ada guru yang sudah bisa dan diminta untuk membimbing guru lain. Nah, mungkin saya akan memilih ini karena tenaga satu kepala sekolah mungkin juga kurang, maka kita memberdayakan guru-guru yang sudah mampu. Tapi untuk jawaban yang lain juga boleh, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pertanyaan ke-6, di sekolah Anda ada program mentoring untuk siswa yang mengikuti OSN, di mana siswa senior membantu siswa junior dalam memahami materi olimpiade.
Beberapa siswa junior mengeluhkan mentor mereka kurang aktif memberikan bantuan. Mereka merasa ditinggalkan dan bingung karena mentor lebih sering berfokus pada tugas sekolahnya. Guru pembimbing sudah berbicara dengan mentor, namun tidak banyak perubahan yang terjadi. Di sisi lain, beberapa mentor menemui Anda untuk mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mengatur waktu, sehingga proses mentoring berjalan kurang efektif karena mereka mendahulukan penyelesaian tugas sekolah. Jadi ada mentoring yang tidak berjalan karena mentornya kebanyakan tugas ya ini. Kemudian siswa juniornya merasa tidak dapat apa-apa dari mentornya. Nah, mungkin juga bisa terjadi kegiatan mentoring karena mentornya juga sibuk. Sebagai kepala sekolah, apa langkah yang Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? Pertama, meminta para siswa junior untuk lebih mandiri dan mencari bantuan lain jika dirasa mentoring kurang efektif, serta menegaskan bahwa program mentoring ini adalah dukungan tambahan, bukan program utama sekolah. Nah, jadi ini istilahnya menganggap mentoringnya malah bukan yang utama kalau yang memilih ini. Yang kedua, meminta guru pembimbing mengatur pertemuan dengan mentor untuk membahas permasalahan waktu, lalu menyarankan para mentor untuk membuat jadwal yang lebih teratur dan melaporkan kemajuan secara berkala. Jadi, mentornya diminta membuat jadwal. Nah, pokoknya ini juga serba repot karena siswa yang jadi mentor itu kan juga dapat tugas itu kan keberatannya seperti itu. Jadi mereka kesulitan mengatur waktu. Yang ketiga, berdiskusi dengan mentor dan siswa junior tentang masalah yang ada, serta bekerja sama dengan guru pembimbing untuk menyusun rencana penyesuaian jadwal dan dukungan tambahan agar mentoring lebih efektif. Nah, ini ditemukan, dibahas bareng-bareng, kemudian guru pembimbingnya juga diminta untuk menyusun rencana penyesuaian, jadi jadwalnya mungkin akan disesuaikan karena mungkin waktunya terlalu mepet sehingga tidak bisa selesai karena banyak tugas. Nah, ini disesuaikan. Kemudian yang keempat, melakukan pertemuan dengan mentor, siswa junior, dan guru pembimbing untuk mengevaluasi efektivitas program, lalu merancang ulang jadwal mentoring dan memberikan pelatihan manajemen waktu bagi mentor. Nah, ini kita memberikan pelatihan manajemen waktu pada mentor. Nah, kalau saya lebih cenderung untuk memilih rencana penyesuaian jadwal, karena pada intinya mentor yang dipilih ini adalah seorang siswa juga, sehingga siswa itu juga mengalami mungkin tugasnya itu di minggu ini repot, nah banyak sekali, mungkin di minggu depannya mungkin tugas tidak terlalu berat, sehingga ketika dilakukan penyesuaian jadwal nanti kegiatan mentoring ini tetap bisa berjalan. Tapi kalau hanya mengubah jadwal mentoring, nah ini bisa saja seperti penyesuaian, tapi kalau penyesuaian itu kan kalau repot nanti diganti, tapi kalau mengubah jadwal, kalau setelahnya diubah terus nanti di waktu jadwal itu jika tidak bisa, maka ya sama saja. Maka yang menurut saya adalah jadwal tetap dibuat, tapi ketika mentor itu repot karena banyak tugas dari guru yang lain, dari sekolah, maka dilakukan penyesuaian. Misal jadwalnya Selasa, ternyata Selasa itu banyak tugas karena Kamisnya kosong, mungkin pindah Kamis, seperti itu, agar semuanya bisa berjalan lebih optimal. Pertanyaan 7, sekolah yang dipimpin Bu Vina menerima anggaran dari Dinas Pendidikan untuk memperbaiki gedung perpustakaan yang rusak dan membeli 20 unit komputer baru. Namun beberapa bulan sebelumnya ada isu ketidakjelasan penggunaan dana perbaikan kantin yang tersebar di kalangan guru dan komite. Akibatnya banyak pihak yang meragukan transparansi pengelolaan dana di sekolah. Bu Vina ingin perbaikan perpustakaan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sementara pembelian komputer juga penting untuk mendukung pembelajaran digital. Di sisi lain, banyak pihak mengharapkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran ini agar lebih terbuka. Jadi dapat anggaran untuk memperbaiki perpus dan membeli komputer baru. Tapi ada isu dana pembuatan kantin tidak jelas penggunaannya. Kemudian ada pihak yang ingin dilibatkan, kemudian Bu Vina inginnya perpustakaan ini selesai sebelum tahun ajaran baru. Apa yang sebaiknya Bu Vina lakukan untuk mengelola anggaran dengan kepercayaan penuh dari semua pihak? Mempercayakan pengelolaan anggaran pada tim manajemen keuangan sekolah dan melaporkan hasil akhir penggunaan anggaran kepada guru dan komite sekolah. Buat tim, dilaporkan. Yang kedua, mengadakan rapat dengan guru, staf, dan komite untuk mendengarkan masukan dari semua pihak, serta memberikan penjelasan terkait transparansi penggunaan dana. Adakan rapat, guru, staf, dan komitenya, kemudian minta saran
Kemudian jelaskan terkait penggunaan anggaran yang sudah dilakukan. Ketiga, membentuk tim pengawasan anggaran yang terdiri dari perwakilan guru, staf, dan komite guna memantau penggunaan dana serta melaporkan secara berkala. Jadi bentuk tim pengawas, ada perwakilan dari guru, staf, dan komite, dan memantau penggunaan dana dan melaporkan secara berkala. Yang keempat, menyampaikan laporan penggunaan dana melalui web sekolah dan menyampaikan secara langsung kepada komite disertai testimoni efektivitas penggunaan dana. Nah, kalau disampaikan dengan web sekolah, mungkin itu datanya bisa dilihat siapa saja, tapi mungkin yang dimaksud oleh transparansi anggaran oleh komite itu lebih jelas, kalau lebih rinci seperti apa. Dan pada intinya adalah bukan transparansinya saja, tapi ada terkait keterlibatan. Jadi kalau bisa jangan memilih yang poin 4, karena poin 4 ini memang transparansi dan kita melaporkan, tapi di poin 4 ini tidak menyelesaikan masalah keterlibatan. Kalau di sini mempercayakan pengelolaan anggaran pada tim manajemen keuangan sekolah, ini juga tidak melibatkan komite mungkin. Kemudian ini hanya melaporkan, jadi di poin 1 dan 4 ini belum menyelesaikan masalah keterlibatan. Kalau di bagian ke sini, ini adalah melibatkan dalam hal sifat insidental, karena hanya rapat mungkin 1-2 kali ya. Tapi kalau di sini membentuk tim pengawasan, nah ini pasti akan melibatkan semuanya, gurunya juga, komitenya juga, stafnya juga, kemudian melaporkannya, ini sehingga hasilnya nanti juga lebih transparan dan semua pihak merasa juga dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau saya pilih yang membentuk tim pengawasan anggaran yang terdiri dari perwakilan, guru, staf, dan komite, serta melaporkannya secara berkala. Simpan dan lanjut untuk pertanyaan ke-8. Di sekolah Anda terdapat sekelompok siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Namun beberapa guru melaporkan bahwa siswa-siswa tersebut sering datang terlambat ke kelas dan tampak kelelahan sehingga sulit fokus belajar. Beberapa siswa yang tidak terlihat dalam kegiatan tersebut juga mengeluh karena merasa terganggu oleh sikap mereka yang kurang disiplin. Guru olahraga sudah mengingatkan mereka tentang pentingnya keseimbangan antara akademik dan ekstrakurikuler. Tetapi perilaku ini masih berlanjut. Salah satu guru menemui Anda dan menyatakan bahwa hal ini berdampak buruk pada prestasi akademik siswa tersebut. Sebagai kepala sekolah, apa langkah yang akan Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut? Menyarankan guru untuk lebih memahami kesulitan siswa dalam menyeimbangkan kegiatan ekstrakurikuler dan akademik, dan meminta guru untuk memberi kelonggaran lebih banyak agar siswa tidak terlalu tertekan. 2. Mendengarkan keluhan guru untuk meminta agar siswa diberi peringatan terkait kedisiplinan waktu. Anda juga menyarankan guru olahraga untuk lebih mendorong siswa mengutamakan akademik terutama di masa ujian. Nah, ini orientasinya hanya nilai ya kalau ini. 3. Mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih fleksibel namun tetap disiplin agar dapat memastikan siswa mendapat dukungan penuh untuk sukses baik secara akademik maupun dalam ekstrakurikuler. Yang keempat, mencari solusi bersama guru-guru untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh dengan membuat jadwal baru agar siswa tetap fokus pada pembelajaran tanpa meninggalkan minat di ekstrakurikuler. Nah, kalau pembelajaran dan ekstrakurikuler ini kan harusnya waktunya juga sudah berbeda ya. Jadi kalau ekstrakurikuler ini kan mungkin jamnya di luar jam pembelajaran. Nah, ini masalahnya kasusnya ini yang aneh. Apakah ekstrakurikulernya ini berada di jam pembelajaran efektif? Kan harusnya tidak seperti itu. Nah, mungkin soalnya juga yang harus diubah. Nah, mungkin. Tapi mungkin di kota-kota besar mungkin juga bisa saja terjadi membuat jam pembelajaran olahraga, minat bakat di jam pembelajaran, kemudian nanti datang terlambat di pembelajaran. Kan harusnya kan tidak kan, harusnya kan ekstrakurikuler itu setelah jam pembelajaran, harusnya kan seperti itu. Tapi ini intinya kita sebagai laku kepala sekolah diminta untuk memecahkan masalah ini meskipun tidak mengalami. Nah, di sini maka kita buat saja rencana pembelajaran yang lebih fleksibel. Atau ini juga bisa solusi bersama guru. Yang ke-9, sebagai kepala sekolah Anda memiliki visi untuk menjadikan kebiasaan belajar mandiri sebagai budaya sekolah.
Anda telah menginisiasi program jam belajar mandiri yang memberikan siswa waktu khusus untuk belajar secara mandiri dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengeksplorasi minat pribadi. Meskipun program ini telah meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan problem solving siswa, beberapa guru merasa khawatir bahwa waktu belajar mandiri mengurangi durasi pembelajaran konvensional. Durasi pembelajaran sangat krusial untuk memastikan semua materi bisa diselesaikan tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan untuk melanjutkan implementasi program tersebut? Yang pertama, menghentikan sementara program dan fokus pada pelatihan guru agar lebih siap mendukung konsep pembelajaran mandiri sebelum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, mempertahankan program dengan evaluasi berkala tetapi memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, membatasi pelaksanaan program pada kelas-kelas yang siap untuk meninjau dampak positif sebelum diterapkan secara penuh di seluruh kelas sebagai program sekolah. Keempat, mengajak guru yang keberatan berdialog lalu merancang strategi mengintegrasikan belajar mandiri ke metode pengajaran tanpa mengurangi konten pembelajaran. Nah, kalau bisa ya seperti ini, yang keberatan diajak dialog, kenapa kok keberatan, kemudian apa yang akan dilakukan untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran tanpa mengurangi konten pembelajaran. Pertanyaan ke-10, di sekolah Anda terdapat satu kelas yang memiliki suasana kelas yang kurang kondusif dan cenderung gaduh. Beberapa siswa sering terlibat dalam konflik dan beberapa siswa merasa terintimidasi oleh siswa lain yang lebih dominan sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang ingin fokus belajar. Guru kelas sudah mencoba menenangkan suasana namun hasilnya belum maksimal. Hari ini secara tidak sengaja Anda berpapasan dengan salah satu siswa di kelas tersebut dan ia bercerita merasa takut untuk belajar di kelas karena merasa terintimidasi. Ia juga khawatir masalah ini berdampak pada hasil belajarnya, terutama karena ujian akan segera dimulai. Apa tindakan yang akan Anda lakukan sebagai kepala sekolah? Pertama, meminta siswa tersebut untuk tetap berusaha fokus belajar dan tidak terlalu khawatir sambil meyakinkan bahwa guru kelas sedang berupaya menangani situasi ini dengan semuanya akan segera baik. Nah, ini cuma istilahnya memberi apa ya itu biar nggak khawatir tapi tidak terselesaikan ini masalahnya. Yang kedua, memberikan dukungan kepada guru dengan menawarkan pelatihan atau bimbingan mengenai manajemen kelas serta mendorong guru untuk berkomunikasi lebih intensif dengan siswa yang merasa terintimidasi. Nah, ini repotnya nanti nyari yang terintimidasi nanti juga susah karena pastinya tidak mungkin akan mudah dengan terbuka, kan terintimidasi kan pasti takut dengan yang mengintimidasi. Kemudian yang ketiga, mendengarkan keluhan siswa dan berbicara dengan guru kelas untuk meningkatkan pengawasan lalu melakukan monitoring kelas setelah beberapa waktu guna memastikan suasana lebih kondusif. Tapi kalau gurunya belum bisa melakukan manajemen kelas, ya di monitoring pun juga tidak akan berubah. Nah, repotnya seperti itu. Yang keempat, membantu guru kelas untuk mengembangkan strategi pengelolaan kelas dengan pendekatan diferensiasi yang mendukung siswa yang terintimidasi, serta menyarankan membuat kesepakatan kelas disertai konsekuensi. Nah, ini mungkin yang lebih cocok dengan era sekarang ya. 11. Sekolah Anda baru saja menerima dana BOS yang harus dialokasikan untuk perbaikan fasilitas, pengadaan bahan ajar, serta pengembangan program pembelajaran dan ekstrakurikuler. Beberapa guru meminta alokasi yang lebih besar untuk pengadaan bahan ajar berbasis teknologi. Sementara komite sekolah mendesak agar dana lebih banyak digunakan untuk perbaikan fasilitas fisik, seperti toilet yang kondisinya memprihatinkan. Di sisi lain, beberapa orang tua merasa bahwa dana BOS lebih baik dialokasikan untuk program bimbingan belajar tambahan bagi peserta didik yang tertinggal. Bagaimana Anda akan mengelola penggunaan dana BOS ini? Yang pertama, mengakomodasi harapan dari seluruh pihak dengan membagi anggaran dana BOS secara merata untuk perbaikan fasilitas, pengadaan bahan ajar, dan bimbingan belajar. Nah, ini hanya menyenangkan tapi belum tentu sesuai kebutuhan. 2. Mengambil keputusan untuk memprioritaskan pengadaan bahan ajar berbasis teknologi lebih dahulu sebagai investasi jangka panjang dalam mendukung pembelajaran. Nah, ini kepala sekolahnya sepertinya egois ini tanpa memperhatikan usulan dari komite dan orang tua. Yang ketiga, mengutamakan perbaikan fasilitas fisik sesuai permintaan komite sekolah sambil mencari sumber dana lain untuk kebutuhan bimbingan belajar tambahan bagi siswa. Nah, ini hanya mengakomodasi dari komite.
Keempat, mengadakan rapat dengan guru, komite, dan perwakilan orang tua untuk mendengarkan dan menentukan kebutuhan yang paling prioritas. Nah, yang paling penting sebagai kepala sekolah adalah menggunakan skala prioritas. Nah, kalau ini opsinya mudah ini. Yang penting adalah skala prioritas mana yang paling mendesak, apakah bahan ajar, apakah perbaikan fisik, ataukah bimbingan belajar. Sebagai kepala sekolah, untuk nomor 12, Anda menghadapi tantangan baru terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Beberapa guru mulai mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pengajaran, seperti menggunakan AI untuk mempersonalisasi materi dan memberikan umpan balik cepat kepada siswa. Namun, masalah muncul ketika sebagian siswa menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas mereka dengan cepat tanpa memahami materi secara mendalam. Guru-guru juga khawatir pemanfaatan AI yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi kreativitas siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, ini memang AI itu adalah pisau bermata dua ya. Jawabannya cepat bisa muncul, tapi namanya generate dari sebuah kecerdasan buatan itu tergantung sumbernya yang diambil dari mana. Perlu kita tahu bahwa sumber di internet itu kan ada yang sumber kredibel, ada sumber yang acak-acakan, istilahnya amburadul. Nanti kalau AI-nya mengambil dari sumber yang keliru, nah tanpa siswa kita ketahui, yang penting dia percaya mungkin dari AI ini hasilnya seperti ini, AI ini seperti ini, dan mereka tinggal menyalin tanpa memahami konsepnya, maka memang sangat berbahaya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Pertama, memberikan ruang bagi guru-guru untuk menentukan sendiri cara mengatasi dampak negatif penggunaan AI dan cara menyesuaikan pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua, mengadakan rapat dengan guru-guru untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan memberikan arahan mengecek hasil pekerjaan siswa yang terindikasi hasil AI. Ini luar biasa susah ya, ini kayak mau cek plagiarisme saja ini. Kemungkinan juga akan gagal ngecek yang terindikasi hasil AI ini. Pakai alat apa gurunya? Masa hanya lihat pekerjaan bisa tahu plagiarismenya? Kan tidak mungkin. Masa semuanya harus di-scan cek plagiarismenya? Ini mengada-ada. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi guru tentang cara mengintegrasikan teknologi AI dengan strategi pembelajaran yang mendorong pemahaman materi dan berpikir kritis. Nah, ini malah teknologi AI-nya digunakan, kemudian malah mungkin anak-anak diminta untuk lebih kritis, apakah ini sesuai dengan materi, apakah ini ada yang tidak tepat, seperti itu. Dan yang terakhir, mengadakan workshop penggunaan AI agar guru dapat mengintegrasikan AI dengan tugas yang mendorong eksplorasi, pemahaman mendalam, dan penyelesaian masalah. Nah, kalau dari ini kan lebih komplit ya, eksplorasi, pemahaman materi, pendalaman. Nah, ini. Nah, workshop dengan pelatihan. Kalau pelatihan selesai tak ada produknya, kalau workshop itu kan ada produknya. 13. Sebagai kepala sekolah, Anda memiliki visi menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang mendorong budaya belajar aktif dan kolaboratif. Dalam rapat awal tahun ajaran, Anda telah menjelaskan visi ini dan meminta semua guru untuk menerapkannya. Namun, hasil evaluasi triwulan menunjukkan mayoritas guru masih menggunakan metode ceramah. Guru senior merasa kesulitan mengubah pendekatan lama dan menggunakan metode baru terlalu memakan waktu. Sebaliknya, beberapa guru muda sudah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi siswa. Siswa yang terlibat dalam pendekatan baru menunjukkan peningkatan keterlibatan dan hasil belajar yang lebih baik. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan visi tersebut diterapkan secara menyeluruh? Nah, intinya tanpa mengenal usia, tanpa mengenal tidak bisa IT, visinya harus semuanya bisa. Nah, seperti ini kan. Tapi kan sebenarnya visinya adalah sekolah sebagai lingkungan yang mendorong budaya belajar aktif dan kolaboratif. Nah, kuncinya ya kolaborasi kan. Memberikan fleksibilitas pada guru senior menggunakan metode pengajaran lama sambil mendorong guru muda untuk terus menerapkan metode baru di kelas. Nah, ini tidak ada kolaborasinya ya untuk yang sini. Kemudian mengadakan pelatihan intensif untuk seluruh guru, menjelaskan kembali visi sekolah dan memberikan contoh penerapan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, belum ada lagi.
Kemudian melakukan observasi kelas dan memberikan umpan balik secara langsung kepada guru senior yang belum menerapkan metode baru serta disertai saran dan dukungan. Ketiga, membentuk kelompok mentoring di mana guru muda mendampingi guru senior dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi ke dalam kelas. Nah, ini kuncinya adalah kolaborasi. Kita pilih simpan dan lanjut. Pak Andi menerima laporan dari Wakasek sarana prasarana bahwa peralatan laboratorium sains yang digunakan oleh siswa kelas 12 untuk ujian praktik yang akan dilaksanakan dalam 2 bulan sebagian besar sudah rusak dan tidak layak pakai. Kondisi ini membuat para siswa dan guru khawatir mengingat ujian tersebut sangat penting untuk kelulusan siswa. Sementara itu, fasilitas lapangan olahraga sekolah juga mengalami kerusakan parah dan juga akan digunakan untuk ujian praktikum mata pelajaran olahraga dan pertunjukan kesenian. Di sisi lain, anggaran sekolah sangat terbatas dan belum ada kepastian dari Dinas Pendidikan mengenai tambahan dana dalam waktu dekat. Apa yang sebaiknya Pak Andi lakukan? Kalau di desa, olahraga itu tinggal cari lapangan desa aja. Kalau di kota kan mungkin beda ya. Nah, jadi sebenarnya situasinya itu mungkin bisa sangat berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Kalau di sekolah saya jawab saja, kalau olahraga enggak usah pakai anggaran, kita pergi ke lapangan bola voli milik dusun, kemudian lapangan sepak bola milik desa, di mana-mana ada itu kalau di desa. Kalau di kota kan enggak ada. Jadi ini nanti mungkin jawabannya sangat berbeda ya. Apa yang sebaiknya Pak Andi lakukan? Yang pertama, membagi dana secara merata untuk mengakomodasi harapan dari seluruh pihak dengan memperbaiki beberapa kerusakan di lapangan dan menambah beberapa peralatan laboratorium yang paling dibutuhkan. Nah, kalau kita bilang merata, padahal sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki laboratorium dan lapangan itu kan belum tentu sama. Kalau dibilang merata, kalau misalnya untuk beli alat butuhnya 3 juta, dananya ada 3 juta bagi 2, 1.500.000, maka kan kurang. Kemudian lapangan butuhnya 3 juta juga, 1.500.000 juga kurang. Jadi malah tidak selesai semuanya kalau membagi dengan sistem merata ini. Sederhananya seperti itu. Mencari alternatif dengan menyewa beberapa peralatan laboratorium yang diperlukan untuk ujian praktik sains dan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki lapangan yang sudah rusak parah. Nah, ini sewa alat, perbaiki lapangannya. Yang diselesaikan adalah lapangan olahraganya. Yang ketiga, mencari alternatif lokasi ujian sebagai pengganti lapangan yang rusak, seperti menyewa gor dan mengalokasikan dana untuk membeli peralatan laboratorium guna memenuhi kebutuhan ujian praktik sains. Nah, ini gantian. Yang diperbaiki adalah laboratorium sainsnya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa tahu kondisinya, itu bisa tahu mana yang skala prioritas. Kalau ini kan masalahnya cuma mengira-ira. Kemudian memprioritaskan perbaikan lapangan olahraga yang kerusakannya lebih parah, sementara untuk laboratorium sains meminta guru untuk memeriksa ulang peralatan yang menggunakan yang masih bisa dipakai. Kalau saya malah cenderung pilih yang olahraganya, yang nyewa gor. Yang penting malah sainsnya dulu. Karena apa? Karena istilahnya kalau di tempat kami pun juga seperti itu. Kalau kita tidak punya misalnya mikroskop, saya harus cari mikroskopnya. Tapi kalau untuk tempat ujian, kita bisa gunakan halaman, kita bisa gunakan gor, kita bisa gunakan lapangan, kita sewa, seperti itu. Nah, di tahun yang akan datang gantian, karena sudah selesai untuk yang sainsnya, tahun yang akan datang baru selesaikan lapangan olahraganya. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman silahkan. Kalau nanti ini guru olahraga, pasti prioritaskan yang olahraga. Kalau ini guru sains, pasti prioritaskan yang sains. Tapi kalau saya cenderung di daerah kami, maka saya akan menyewa tempat atau lapangannya, karena itu lebih mudah cari sewanya. Kalau di tempat kami ya pasti ada itu, di desa atau di dusun-dusun itu lapangan voli ada untuk kegiatan. Simpan dan lanjut. Sekolah Anda baru saja menerima dana hibah dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas teknologi di sekolah, termasuk pembelian komputer baru dan perangkat penunjang lainnya. Dana ini sangat dibutuhkan mengingat infrastruktur teknologi di sekolah saat ini sudah cukup usang. Namun beberapa anggota komite sekolah menyarankan untuk menggunakan sebagian dana tersebut untuk renovasi kantin yang dianggap kumuh.
Meskipun ini bukan prioritas utama yang disebutkan dalam panduan penggunaan hibah, sementara itu beberapa guru mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana ini. Nah, ini dana hibah dari pemerintah meningkatkan fasilitas teknologi sekolah ya. Kata kuncinya adalah meningkatkan fasilitas teknologi sekolah. Komite mintanya merenovasi kantin, kemudian guru mengeluhkan tidak ada keterlibatan. Nah, kuncinya itu. Yang pertama, mengalokasikan sebagian dana untuk renovasi kantin seperti yang disarankan oleh komite sekolah karena meningkatkan kenyamanan para siswa adalah prioritas. Ya, memang benar ini prioritas, tapi kalau tidak sesuai panduan dari pemerintah, tidak sesuai dana peruntukannya, siap-siap ya untuk kena istilahnya OTT, operasi tangkap tangan, karena bisa saja dianggap penyelewengan penggunaan dana karena tidak sesuai peruntukannya. Yang kedua, mengadakan diskusi dengan para guru dan komite sekolah untuk mendengarkan masukan, namun tetap berkomitmen untuk menggunakan dana sesuai panduan hibah. Nah, kita memang diskusi dengan guru dan komite sekolah, tapi memang yang paling utama memang menggunakan dana sesuai panduan hibah. Tidak boleh kita dana hibah untuk A, kita gunakan untuk B. Itu nanti namanya penyelewengan anggaran. Jadi kepala sekolah harus hati-hati meskipun kantin dan itu penting. Nah, ketiga, mengadakan pertemuan dengan komite sekolah dan guru untuk membahas penggunaan dana yang sesuai tujuan hibah sekaligus meminta masukan dari semua pihak. Nah, ini juga mirip ya sebenarnya dengan yang nomor 2, diskusi dengan pertemuan. Keempat, menggunakan dana hibah sesuai dengan tujuan awal untuk pemilihan teknologi dan menyusun rencana jangka panjang untuk renovasi kantin dari sumber dana lainnya. Kalau saya cenderung yang ini. Karena kalau yang ini tadi belum melibatkan guru. Kalau di sini tujuannya masih sama dengan hibah. Jadi di 2 dan 3 ini mirip. Tetap sesuai panduan hibah. Kata kuncinya jangan sampai berubah dari panduan hibahnya. Tapi tetap harus melibatkan guru dan komite. Jadi mereka juga tidak merasa istilahnya tidak dilibatkan. Begitu. Kita simpan dan lanjut untuk mengakhiri, klik ya kumpulkan, saya mengerti, jawaban sudah selesai. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Demikian teman-teman cara untuk mengisi refleksi kompetensi kepala sekolah untuk kompetensi profesional. Semoga video yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya sangat bermanfaat bagi kami. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.